Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mahayati dan di sini ada rekan saya, Naila Amalia yaitu Syafitri. baik. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artikel yang kami buat dengan judul Analisis Data Sentimen pada sebuah aplikasi e-commerce Lazada dengan 100 ulasan para pengguna menggunakan software RS Studio dan bahasa pemrograman R. Baik, untuk abstrak mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Naila. Baik, izin melanjutkan mengenai abstrak. Lazada adalah salah satu aplikasi e-commerce yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Lazada sendiri telah didirikan di Indonesia pada tahun 2012. Aplikasi Lazada ini saat awal didirikan dengan dikenal barang yang dijual dalam kategori murah, namun semakin berjalannya tahun, aplikasi Lazada memiliki penurunan peminat karena beberapa faktor. Nah, lalu e-commerce saat ini mengalami perkembangan yang pesat untuk mendorong perusahaan memahami persepsi dan kepuasan pengguna. Untuk mendapatkan sebuah kepuasan pengguna, salah satu metode yang efektif adalah melalui analisis sentimen terhadap ulasan pengguna. Nah, kami di sini sebagai peneliti bertujuan untuk menganalisis sentimen pada 100 ulasan pengguna yang dikumpulkan secara acak pada sebuah aplikasi e-commerce Lazada dengan menggunakan perangkat lunak RStudio dan menganalisisnya menggunakan bahasa pemrograman R sebagai alat bantu pemrosesan data. Untuk proses penelitian ini meliputi pengumpulan data ulasan, klasifikasi sentimen ke dalam kategori menggunakan metode berbasis leksikon. Nah, hasil penelitian ini juga akan menunjukkan distribusi sentimen ulasan dalam ketiga kategori yaitu positif, negatif, dan netral. Nah, lalu dalam pendahuluan, di sini memanfaatkan teknologi pada zaman modern yang sudah didampingi oleh berbagai macam kemajuan juga kepintaran teknologi dapat bisa untuk mendirikan sebuah usaha yang menyediakan barang ataupun jasa. Nah, dengan majunya teknologi pada zaman ini, untuk mendirikan sebuah bisnis itu sangat bisa untuk memiliki peluang untuk memperkenalkan penjualan dan bisnis tersebut terhadap khalayak ramai. Kemajuan teknologi dan media yang sangat pesat, salah satu teknologi penjualan online terpopuler yang juga canggih saat ini adalah e-commerce, yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembelian secara online tanpa harus berpergian keluar. Nah, lalu seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, Lazada di awal rilis itu memiliki peminat yang sangat banyak, namun dari tahun ke tahun semakin majunya tahun, semakin menurunnya performa dari aplikasi tersebut. Nah, minat dari para pengguna ini menunjukkan adanya fluktuasi. Faktor tersebut bisa terjadi karena banyaknya konsumen yang menginginkan pelayanan seperti kualitas produk, pelayanan, dan sistem pengiriman. Dengan hal tersebut, banyak konsumen yang mengutarakan kekecewaan karena aplikasi Lazada tersebut tidak dapat memenuhi ekspektasi. Nah, maka dari itu, kami menganalisis sebuah data sentimen dengan menggunakan 100 ulasan para pengguna mengenai performa dari aplikasi e-commerce Lazada. Lalu mengolah sebuah data yang sangat besar, 100 ulasan itu termasuk data yang sangat besar, akan membutuhkan waktu yang sangat banyak gitu dan sangat tidak efektif jika menganalisisnya dengan secara manual. Nah, dengan menggunakan sistem analisis data sentimen untuk menentukan kualitas sebuah aplikasi dan mengolah data tersebut secara objektif dan otomatis, analisis sentimen juga adalah sebuah teknik untuk mengekstrak data opini, memahami data teks, dan dengan otomatis memprosesnya untuk melihat emosi atau pendapat dari para pengguna yang terkandung dalam sebuah opini. Nah, secara umum, opini ini dibagi menjadi dua, yaitu regular opinions dan cooperative opinions.
dari regular opinions tersendiri terdiri dari pendapat yang diungkapkan tentang entitas yang nyata. Sedangkan comparative opinions membandingkan lebih dari satu entitas. Regular opinions terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama ada entitas. Entitas tersebut bisa disebut sebagai target ataupun objek. Lalu ada aspek, yaitu fitur pada entitas tersebut. Lalu ada sentimen, yaitu positif, negatif, netral, dan rating. Lalu ada holder, pemilik opini, dan juga waktu ketika opini itu disampaikan. Lalu ada metode penelitian. Pada penelitian ini, kami mengumpulkan data melalui data sekunder, yaitu mengumpulkan data ulasan pengguna yang diperoleh dari aplikasi Lazada secara manual, yaitu dengan menaruh data-data komentar tersebut di satu file yang sama, yaitu file Excel. Nah, data yang diperoleh itu berupa teks ulasan, kemudian diklasifikasikan secara otomatis dengan bantuan perangkat lunak RStudio. Nah, penelitian ini juga memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada perencanaan. Tahapan perencanaan ini dilakukan dengan membuat sistem, lalu mengumpulkan data ulasan yang diambil dari Google Play Store tersebut untuk memenuhi analisis. Yang kedua ada menganalisisnya. Tahapan analisisnya dilakukan dengan data berapa banyak komentar yang mengandung kalimat negatif, positif, dan juga netral, serta menganalisis grafik dari tahun ke tahun untuk melihat apakah aplikasi tersebut masih memiliki masalah atau sudah membaik. Lalu yang ketiga ada implementasi dan pengujian. Tahapan ini dilakukan pengujian pada sistem serta memastikan program dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini terlihat bahwa ada flowchart tahapan analisis. Yang pertama ada data preparation, yaitu kita bisa langsung mulai dengan start. Lalu data collection ini adalah data-data yang sudah dikumpulkan secara manual tadi menggunakan satu file Excel yang sama. Lalu data import, yaitu mengimport file tersebut ke dalam kode menggunakan bahasa pemrograman R. Lalu kita bisa membuat agar bisa terlihat komentar tersebut itu positif, negatif, ataupun netral. Lalu pre-processing ini converting into lowercase. Lalu kita bisa memasukkan stop word, kode untuk stop word yaitu kata-kata yang sering muncul, lalu menggunakan metode tokenisasi. Lalu di sini ada visualisasi data. Visualisasi data ini menggunakan word cloud. Lalu ada analisis sentimen menggunakan leksikon. Lalu hitung berapa banyaknya komentar positif dan negatif. Lalu ada distribusi rating. Dan yang terakhir ada result. Result ini pengujian. Pengujian berarti setelah dalam pre-processing ini memasukkan stop word, tokenisasi, word cloud, dan yang lainnya, dilakukan pengujian apakah kode tersebut berjalan secara lancar ataupun tidak. Dan jika kode tersebut lancar, interpretasi hasil yang keluar adalah kata dominan dan sentimen dominan. Setelah semuanya terlihat hasilnya, maka proses tersebut bisa diberhentikan karena hasilnya sudah terlihat. Nah, lanjut, hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hilma Hayati. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasannya. Jadi, dari penelitian ini kami menggunakan RStudio sebagai alat bantu utama. Jadi untuk RStudio ini merupakan suatu interface R yang biasa digunakan untuk membuat pengoperasian R menjadi lebih mudah. Kita ini melakukan analisis sentimen terhadap 100 ulasan pengguna aplikasi Lazada yang diambil dari Google Play Store. Proses analisis ini dilakukan melalui beberapa tahap yang akan kita bahas dari hasil yang diperoleh. Baik, jadi yang pertama di sini ada pengolahan data ulasan.
di mana ulasan pengguna Lazada ini diperoleh dari file Excel yang kita kumpulkan dari Google Play Store ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke Excel. Kemudian data ini diambil berisikan ulasan dan tangga ulasan. Data ulasan kemudian dibaca dengan bantuan library readXL untuk membaca file Excel. Setelah itu, tangga diubah ke format yang bisa dibaca oleh sistem agar bisa diolah. Kemudian ditambahkan juga kolom rating secara acak dari angka 1 sampai 5. Kemudian setelah data diolah, maka hasilnya akan menampilkan 5 komentar pertama seperti yang teman-teman bisa lihat ini pada gambar nomor 2. Nah, di sini terlihat 5 komentar pertama yang ditampilkan. Kalian juga bisa lihat di sini mengandung opini campuran ya, seperti ada pengguna yang menyatakan senang berbelanja di Lazada, dan ada juga beberapa yang mengeluhkan tentang aplikasi Lazada ini. Untuk selanjutnya ada proses stopword dan tokenisasi, di mana stopword ini berfungsi untuk melakukan pemberhentian kata-kata yang dianggap sebagai kata umum, kata ganti, dan kata sambung. Di sini juga kami menambahkan beberapa kata ke dalam stopword agar hasil analisis tidak terganggu oleh kata-kata yang sering muncul dan tidak bermakna. Setelah dibersihkan oleh stopword, dilanjutkan dengan proses tokenisasi, yaitu tahapan untuk memotong struktur kalimat menjadi per kata kemudian dihitung untuk mengetahui kata apa saja yang sering muncul di dalam komentar pengguna Lazada. Bisa teman-teman lihat, di sini di gambar nomor 3, ini adalah hasil dari stopword dan telah ditokenisasi juga. Di sini bisa dilihat kata Lazada itu muncul sebanyak 103, kemudian barang sebanyak 63, dan belanja sebanyak 50. Kemudian lanjut ada analisis sentimen berbasis leksikon. Analisis sentimen ini kita menggunakan pendekatan berbasis leksikon dan mencocokkan kata-kata dalam ulasan pengguna dengan daftar kata yang sudah dikategorikan menjadi negatif, netral, dan juga positif. Bisa teman-teman lihat pada gambar nomor 4, ini adalah kata-kata yang kami pilih untuk membuat tabel leksikon. Seperti di sini ada bagus, murah, cepat, dan lain-lain, itu kita masukkan ke dalam kategori positif. Kemudian di sini nih ada kata buruk, lambat, susah, dan lain-lain, itu kita masukkan ke dalam kategori negatif. Kemudian data ulasan dicocokkan dengan daftar tersebut untuk mengetahui kata mana yang sering muncul. Kemudian di gambar nomor 5 ini adalah hasil persentase kategori Lazada. Nih bisa teman-teman lihat. Dari hasil di sini, setengah dari ulasan mengandung sentimen negatif sebanyak 49,29%, sementara positif itu hampir seimbang ya, sebanyak 12,14%, dan yang maaf, positif itu sebanyak 38,57%, dan yang terakhir netral itu sebanyak 12,14%. Lanjut, kita akan memvisualisasikan distribusi rating. Kita melakukan distribusi rating, divisualisasikan. Ini nilai dari 1 sampai 5 bintang yang menunjukkan seberapa puas pengguna terhadap penggunaan aplikasi Lazada. Bisa teman-teman lihat dari gambar nomor 6, ini merupakan diagram dalam bentuk diagram pie. Ini hasilnya distribusi rating bintang pengguna Lazada. Hasilnya 2 bintang yang paling banyak diberikan oleh pengguna. 2 bintang ini sebesar 25%. Kemudian yang kedua ini ada 5 bintang, tidak jauh dari 2 bintang, yaitu sebesar 24%. Disusul dengan 1 dan 4 bintang, ini hasilnya sama, yaitu sebesar 20%. Dan terakhir adalah 3 bintang sebesar 11%. Lanjut, kita ke visualisasi word.
cara visualisasi mengenai kata yang sering muncul dalam ulasan pengguna, maka dilakukannya pembuatan word cloud. Jadi word cloud itu visualisasi dari kumpulan kata yang sering disebut dalam sebuah media tertentu. Fungsinya untuk memudahkan Anda dalam membaca tentang apa yang sering dibicarakan oleh orang lain menurut Cray Wanit et al. Tahun 2023. Di sini kami menggunakan kata-kata yang sering muncul dalam ulasan yang sudah difilter, serta menghapusnya menggunakan stopword. Kemudian untuk warna dan ukuran katanya juga ditentukan secara otomatis, di mana kata yang sering muncul akan ditampilkan lebih besar dan mencolok. Bisa teman-teman lihat ya, ini di gambar 7 merupakan hasil dari word cloud. Bisa teman-teman lihat di sini Lazada yang paling mencolok ya. Ini adalah kata yang sering muncul karena memang topik utama dari analisis ini. Kemudian ada juga barang, yang kedua nih barang, dan yang ketiga ada belanja. Intinya hasil dari word cloud ini cukup beragam ya teman-teman. Dilanjutkan, kita lanjut dengan visualisasi tren sentimen bulanan. Untuk mengetahui bagaimana perubahan sentimen pengguna dari waktu ke waktu, maka dilakukannya visualisasi grafik tren sentimen bulanan berdasarkan data ulasan yang dikumpulkan. Dalam visualisasi ini, kami menampilkan jumlah ulasan setiap bulannya menurut 3 kategori, yaitu ada positif, negatif, dan juga netral. Bisa kalian lihat di sini juga sebenarnya kami membuat 2 grafik. Ini untuk grafik pertama, dan ini ada untuk grafik kedua. Ini pada gambar 8 dan 9. Berdasarkan dari hasil kedua grafik tersebut, jika dilihat dari tahun 2020 hingga awal 2024, jumlah ulasan cenderung stabil tanpa adanya lonjakan yang besar. Namun, pada tahun 2025 terjadinya lonjakan dengan sentimen positif juga namun pada tahun 2025 terjadinya lonjakan yang sangat signifikan, terutama pada sentimen negatif ya teman-teman, maaf. Kemudian sentimen positif juga ikut meningkat di tahun yang sama, yaitu pada tahun 2025. Dan untuk yang netral ini terlihat teman-teman ya, yang warna hijau ini tetap paling sedikit ya dari tahun ke tahun. Nih teman-teman bisa lihat ya nih dari tahun ke tahun ada lonjakan ya. Nah, pas di 2025 lonjakannya cukup signifikan. Mungkin itu saja hasil dan pembahasan yang saya jelaskan. Untuk selebihnya kesimpulan mungkin akan dilanjutkan oleh Naila ya untuk kesimpulannya. Baik, izin melanjutkan mengenai kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini, analisis sentimen menggunakan RStudio adalah metode yang sangat efektif dan mudah dipahami saat hasil tersebut sudah terlihat. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Hilma Hayati, terlihat dari gambar 1 sampai gambar yang terakhir itu grafik, dari grafik, diagram PIE atau pie, diagram pie-nya terlihat sangat efektif gitu dan juga sangat mudah dipahami. Nah, lalu RStudio ini dengan dukungan fitur seperti TM dan TD-Text sangat memudahkan pengguna untuk menganalisis sebuah data dengan pendekatan kuantitatif atau menggunakan angka. Lalu, melalui alat bantuan software RStudio ini dapat diketahui bahwa analisis mengenai aplikasi Lazada memiliki ulasan yang beragam dengan dominasi pada sentimen yang negatif sebesar 49,29%, lalu kemudian dengan sentimen positif sebesar 12,14%, dan terakhir sentimen netral sebesar 38,57%. Kata-kata seperti Lazada, barang, belanja menjadi kata yang sering muncul. Untuk distribusi rating bintang, yang terbanyak adalah 2 bintang. Berarti menandakan bahwa aplikasi Lazada ini dari data yang kita kumpulkan dari tahun 2020 sampai 2025 tidak mengalami peningkatan atau perbaikan aplikasi dan pelayanannya. Nah, lalu tren sentimen bulanan juga menunjukkan lonjakan signifikan pada tahun 2025, terutama untuk sentimen hasil negatif.
Hasil ini menjadi masukan penting bagi pengelola aplikasi untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ada referensi. Ini referensi yang kami gunakan untuk menyusun artikel jurnal yang kami buat atau yang kami susun. Mungkin hanya segitu yang bisa saya dan rekan saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.